Shalom para sahabat Bambang Nurjana Channel. Terima kasih Anda selalu setia mengikuti channel resmi YouTube saya. Silahkan share seluas-luasnya, like dan berikan komentar agar setiap orang dibantu untuk menemukan informasi yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Pertama-tama kepada Bapak Ibu dan selamat hari ulang dan selamat hari perkawinan dengan keluarga saya berbakti bersama Bapak yang sudah hadir. Bisa syukur kepada Tuhan tentunya kita semua orang mendoakan Bapak Wali Kota bisa bersama ibu yang berbahagia pada hari kemarin dan saya tertarik lagi dengan Pak Dr. Bambang Nurjana yang sudah memaparkan beberapa hal tadi tentang kenapa orang Cina makan babi, kenapa orang Muslim makan babi, dan kenapa orang Yahudi berbeda pada Sabat dan orang Muslim kebanyakan pada hari Minggu atau hari pertama Minggu. Yang saya mau tanyakan, apakah tulisan dari Musa yang kita tahu bersama, kita di sini sebagai hamba Tuhan tahu persis tentang 5 kitab Musa, jadi orang yang mau berada dalam tadi Bapak Dr. Musa sudah dengan ulasan dan terima kasih petunjuk ada yang terang, ada yang terang. Apakah pertanyaan kami tulisan Nabi Musa itu dalam ini masih relevan atau sudah usah? Mohon jawaban dari Bapak Dr. Bambang Nurjana. Saya sebagai seorang aktivis literatur tahun 2017 saya diizinkan oleh Gereja Advent, tapi sekarang saya tetap diizinkan saya sebagai ekonomi. Terima kasih. Terima kasih. Tadi ada yang belum saya jawab ya, dari Pak Daniel tentang klaim bahwa Allah itu miliknya Islam. Apakah kira-kira penggunaan kata itu di Indonesia itu bisa diteruskan atau tidak atau bagaimana? Saya kira itu proses inkulturasi, itu proses kontekstualisasi. Tetapi sesungguhnya begini ya, kata Allah itu kognit dengan bahasa Ibrani Elohim. Jadi sebetulnya orang lupa loh, kata Allah itu bukan nama diri sebetulnya, bukan the proper name, tetapi the generic name. Kenapa generic name? Itu contoh ini ya. Ketika al itu the sebetulnya, definite article, ilah itu sembahan. Jadi sembahan yang satu-satunya artinya. Makanya kata al itu ketika dalam bahasa Arab ini, ketika itu dikaitkan dengan kata sifat misalnya atau masdar ya, ditambahi kean misalnya kealahan, itu menjadi keilahian, alnya hilang, lahutiyah. Kalau Anda membaca Al-Quran atau Alkitab bahasa Arab ya misalnya Alhamdulillah, kalau dalam Alkitab Al-Masdulillahi fil ali wa ala artisalam wa bin nasil masyarot, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya misalnya. Itu Al-Masdu, itu alif, lam, mim, jim, dal, Al-Masdu. Li itu artinya kepada, lah, alnya hilang. Kalau itu nama kan nggak bisa dipotong-potong. Nah kenapa bisa dipotong? Karena memang al itu bentukan gitu. Nah tapi orang mengatakan menurut tafsir ini, tafsir itu kan munculnya setelah bahasanya jadi baku. Nah kita mesti lihat itu, melihat arkeologi, tidak cukup hanya melihat perkembangan bahasa Arab zaman sekarang. Ya seperti itu. Kemudian pemakaiannya kapan? Orang Indonesia pertama kali waktu zaman Hindu Buddha itu, orang tidak ada ngerti itu Allah itu apa. Penggunaan pertama orang Islam di Nusantara yang menggunakan kata Allah itu datang sangat terlambat. Diterjemahkan Dewata Mulia Raya. Prasasti itu dari tahun 1380. Orang Islam tidak ada keberatan kata Allah diterjemahkan Dewata, karena Dewata itu hanya Ista, dewa, sembahan tertinggi. Maka di Alkitab bahasa Batak pun diterjemahkan Debata dari kata Sanskerta. Kedua prasasti Minyeh 7 itu juga dari abad yang sama. Kata Allah itu muncul tapi bersamaan dengan kata
Tuhan dan kata dewata masih jadi satu di situ. Lalu 1590, tapi itu bahasanya masih belum Latin, masih pakai huruf Arab. Seorang ulama Aceh namanya Asingkili dari kota Singkil, dia menulis tafsir Quran dalam bahasa Melayu yang berjudul Tarjuman Al-Mustafid, di mana kata demi nama Allah Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan dengan menyebut nama Allah, lalu ungkapan Ar-Rabbil Alamin, Tuhan yang menguasai segala makhluk. Jadi muncul kata Tuhan dan kata Allah jadi satu di situ. 1733 kitab bahasa Melayu tinggi, Melayu tapi sudah memakai Melayu yang kelasnya tinggi oleh yang namanya Lydekker. Itulah diterjemahkan misalnya Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad, diterjemahkan dengarlah olehmu hai orang Israel, Tuhan ilah kita, Tuhan itu esa adanya. Jadi kata esa, kata Tuhan, kata Allah itu bukan monopoli Islam. Kita ini saling meminjam lah, bahasanya datang dari India, pakailah di situ bahasa manusia. Lalu manusia itu bahasa apa? Itu bahasa Hindu itu. Manu itu artinya manusia pertama, itu makanya manusia. Jadi Adamnya itu namanya Manu, Hawanya namanya Syatarupa, makanya disebut manusia. Al-Quran masuk ke Indonesia, ya ayuhan nas, hai manusia, pinjam dari Hindu. Kita tidak ada yang bahasa itu tidak saling meminjam. Bakso, bakmoi pinjam dari Cina. Jadi kalau ada bakso Muslim 100% halal, nggak ada yang halal. Semua bak itu artinya babi kok. Itu coba kalau yang punya bahasa itu protes. Loh kamu masaknya sapi kok disebut bak? Kan karena proses terjadinya kita semua sudah sakit ingatan. Kan begitu saudara-saudara. Jadi istilah itu tidak ada yang bisa kita masalahkan ya. Karena memang itu proses perkembangan sejarah yang dinamis. Makanya kalau orang mengatakan Pancasila itu asalnya dari Islam, tunggu dulu. Mana yang kau sebut Pancasila dari Islam? Ayo kita ambil satu-satu. Ketuhanan yang Maha Esa, tak sepotong pun bahasa Arab. Ke dan an bahasa Melayu, Tuhan Melayu, prasasti apa namanya tadi minyak 7, ya kan? Yang Maha, yang Melayu, Maha Sanskerta, Maha Barat, ya kan? Esa bukan Echad, bukan Wahid, tapi Esa itu bahasa Dayak, Asa dua telu bahasa Dayak. Jadi mana yang Islam sekarang? Kemanusiaan, manusia itu bahasa Hindu, ya, Adam dan Hawanya orang Hindu. Yang adil dan beradab adil Arab, beradab Arab, baru muncul dua kata Arab. Persatuan Melayu, Indonesia, Yunani itu bahasa perjanjian baru itu. Orang Kristen protes nama Indonesia itu diambil dari Injil loh, bahasa Yunani. Makanya jangan sok saling mengklaim, itu bahasa kita bersama. Indonesia itu tidak ada tanpa adanya sumbangan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Makanya pesan tadi kan saya begitu, jangan ngukur orang lain dari ukuran kita, karena setiap orang itu punya definisi tentang benernya masing-masing, cantiknya masing-masing. Itu tadi kan babi putar yang saya ceritakan itu. Kalau di Bali rasanya masih kencur, kalau di sini bener-bener rasa khas minahasan. Jadi bisa dijadikan kuliner Nusantara, Nusantara yang non Muslim kan gitu kan. Nanti kalau ada misalnya itu kambing guling Nusantara, Nusantara yang Muslim kan gitu kan. Semua halal dan semua haram menurut perspektif masing-masing. Indahlah kita ber-Indonesia ini. Terakhir untuk Pak Pendeta Rudi, terima kasih. Apakah imamat pasal 11 itu relevan atau usang? Tetap relevan. Mana yang usang? Sampai hari ini orang Yahudi menganggap itu relevan, tapi jenis hukumnya bukan mispatin. Ini bukan saya yang bilang. Maka saya tadi bilang, kalau tanya imamat pasal 11 jangan tanya Gemim, jangan tanya Katolik, tanya Yahudi langsung kan gitu kan dia bilang. Ini yang punya kitab kan pertama orang Yahudi, nggak percaya sama saya. Ayo kita tes sejarahnya. Bukan naskah Qumran, judulnya Sefer Hayufelim. Sefer Hayufelim itu ditulis, itu tafsiran orang Yahudi terhadap kitab Kejadian, salah satunya pasal 9 tentang hukum Nuh itu yang dikenal dengan apa namanya hukum Nuh. Jadi ketika manusia semesta ini lambangnya makanya apa itu pelangi itu.
termasuk itu dari satu langit ke langit yang lain, itu manusia universal. Itu yang disebut Sefa Misfot bin Noah. Dari abad ketiga sebelum Masehi, Sefer Hayufelim itu kemudian diadopsi oleh Perjanjian Baru sebagai sikap dalam menghadapi perpecahan gereja antara Yahudi dan bukan Yahudi. Sejarahnya panjang Bapak Ibu, tapi saya singkat gini. Yesus itu kan punya murid dari dua kelompok kan, kelompok Yahudi dan kelompok bukan Yahudi. Siapa yang kelompok Yahudi? 12 rasul, ya. Tapi 70 murid sudah ada yang bukan Yahudi. Lah ini sudah dipersiapkan sama Tuhan. Makanya di gereja kuno Paulus disebut sebagai salah seorang dari pemimpin sekte Nasrani. Nasrani itu merujuk kepada orang Kristen yang latar belakang Yahudi. Umur 8 tahun dia disunat, namanya Brit Milah. Umur 12 tahun dia dibawa ke bait suci, namanya Bar Mitzvah. Umur 30 tahun baru boleh tampil di depan umum. Itu ada catatannya, namanya Pirkei Avot. Apa istilahnya, etika bapak-bapak bangsa, bagian dari Talmud. Ini kan bicara perspektif Yahudi dulu kan. Terus kemudian masing-masing ini menggunakan apa namanya warisannya. Menjadi masalah ketika ada orang Kristen bukan Yahudi yang masuk dalam jemaat. Kelompok orang Kristen bukan Yahudi itu yang dikenal dengan gereja Antioquia, pusatnya di Syria. Maka yang non-Yahudi disebut Kristianos, Kristen, yang Yahudi disebut Nosrim, pengikut Yesus orang Nazaret. Keduanya terlibat persekutuan meja yang saling menghormati. Jadi kira-kira kalau orang Muslim dari Yerusalem tidak makan babi, sementara Antioquia biasa makan babi, hormatilah yang tidak makan babi. Itu berjalan. Tidak percaya sama saya, buka ensiklopedia Jewish. Bagaimana pandangan Yahudi tentang masalah Kisah Rasul pasal 15. Saya selalu bicara by data, bukan ayat per ayat yang saya tafsirkan. Dalam ensiklopedia Yahudi terbitan tahun 1917 dijelaskan dua kelompok ini yang akhirnya satu dipimpin Yakobus, rasul bagi orang-orang yang bersunat. Makanya ya tetap hari Sabat tetap ke sinagog. Waktu itu pun gereja belum ada, yang ada sinagog. Buktinya apa? Temuan arkeologi di Senakel. Gereja belum disebut gereja. Antara sebelum perang Yahudi tahun 70 sampai tahun 135, di rumah ibadah Kristen namanya sinagoge. Yakobus pasal 2, ketika orang masuk ke tempat kumpulan itu sinagoge imon. Jadi kekristenan belum lepas dari Yudaisme. Kapan lepasnya dari Yudaisme? Nah ini faktor apa yang mempengaruhi? Pertama, perang Yahudi tadi saya cerita. Perang Yahudi itu orang Kristen tidak mau mengakui Simon Bar Kokhba sebagai Mesias. Karena perang Yahudi kedua setelah runtuhnya Bait Suci tahun 132 sampai 135, Anda bisa membaca di tulisan sejarawan Epifanius dari Salamis. Ini semua saya sampaikan, bukan tafsiran pendeta abad 19, abad 20. Terlalu jauh itu, 19 abad. Jauh darimu, terlalu jauh. Makanya kalau baca sejarah harus kembali kepada teks yang sejaman. Itu yang saya maksud. Ini ngomong sejarah, saya tidak ngomong agama saya. Agama kan kita punya masing-masing pendekatan, toh kita pendekatan historis saja. Oke. Lalu ada orang Yahudi itu kan waktu itu ada 3 kelompok. Pertama orang Saduki yang menguasai ekonomi. The ruling class itu dikuasai Saduki. Imam besar Saduki, kepala Sanhedrin, mahkamah agama, ketuanya Saduki, yang lain-lain Parisi. Jadi yang hukum Yesus itu ditandatangani imam besar Yahudi dari sekte Saduki. Yang kedua Parisi. Yang ketiga Eseni. Eseni itu kelompok biarawan Yahudi yang tidak menikah, itu yang meninggalkan naskah-naskah laut mati yang usia Alkitab 2000 tahun. Karena aset ekonomi semua sudah diambil sama Saduki, dia kehabisan. Makanya dia melakukan proselitisme nominal supaya persembahannya masuk ke orang Parisi. Itulah yang dikutuk oleh Kristus. Celakalah hai engkau orang-orang ahli Taurat dan orang Parisi, engkau yang mengarungi lautan dan menjelajahi daratan hanya untuk menubatkan satu orang dalam agamamu, tapi setelah itu kau buat dia orang neraka lebih jahat dari kamu sendiri. Herodes Agung hasil dari proselitisme orang Parisi ini. Maka orang Parisi di abad pertama itu misioner sekali, karena dia terbiasa meyahudikan orang karena motivasi ekonomi atau politik tadi. Maka sudahlah yang Yahudi non-Yahudi itu semua suruh jadi Yahudi.
Ketika orang Farisi ini jadi Kristen di Kisah Para Rasul, mentalitas lama dia ambil. Kalau orang-orang Kristen bukan Yahudi, tidak menuruti hukum Taurat dan kitab Musa, maka tidak bisa diselamatkan. Kan itu kan? Itu sebetulnya cara lama dia ketika zamannya dinasti abad ketiga sebelum Masehi. Nah, ketika itu gereja bertindak. Sejak kapan hukum Taurat berlaku bagi bukan Yahudi? Tanya sama si Yahudi sendiri. Yang namanya misfot Mose itu berlaku bagi orang Yahudi. Karena hukumnya itu tadi, yang misfatim, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, itu semua, itu universal. Tapi ketika jangan makan daging di pangkal paha, itu Yahudi. Kan nenek moyangnya orang Minahasa, senduk, tidak ada ceritanya dipukul kakinya sama malaikat, tidak ada yang dipukul kakinya, itu Yakub. Makanya nenek moyangnya mereka lah yang punya. Nenek moyang saya orang Jawa sana, siapa? Imam Sudirjo misalnya. Ya sudah, pengalamannya apa? Waktu masih dia ngajar, malam-malam ketemu tuyul. Jadi ketika kamu malam-malam harus bawa obor, ingatlah perjuangan kakekmu dulu. Ngajar begitu gigihnya sampai tuyul-tuyul pun harus dihadapi gitu. Jadi ini belajar sejarah, itu yang disebut edot, memorial. Dalam Alkitab bahasanya diterjemahkan peringatan-peringatan. Nah, yang ketiga, hukim. Hukim itu artinya apa? Hukum khusus tanpa alasan. Makanya yang saya kutip semua Yahudi tadi, Pilo Yahudi, ya. Saya kutip ini misalnya hukum Nuh yang jumlahnya 7 itu. Negara Israel sekarang itu yang dipakai. Makanya di negara Israel, ini Israel itu benar-benar demokratis. Saya bukan kampanye untuk Israel, enggak. Orang Israel itu kalau ngomong fanatik makanan, lebih fanatik mana ketimbang Islam sekarang? Islam kan cuma babi yang tidak boleh. Orang Israel onta, kelinci, cumi-cumi, udang, terus apa lagi itu, lele, terus apa lagi itu, ikan patin yang nggak bersisa nggak boleh dimakan. Ini hukum. Tetapi apakah orang Yahudi benci orang Cina yang makan lele atau menerbitkan sertifikat tidak boleh buka restoran di Israel? Enggak. Karena apa? Kamu goyim. Goyim itu non Yahudi, aturannya hukum Nuh. Kami Yahudi, aturannya hukum Musa. Nah, orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi mengikuti hukum Musa. Orang Kristen yang latar belakang bukan Yahudi mengikuti hukum Nuh. Makanya keputusan para rasul apa? Hendaklah mereka meninggalkan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ini konteksnya apa? Abudah zarah, larangan menyembah berhala. Dan yang kedua, kililat Hashem, tidak boleh menyangkal Tuhan. Ya, ketiga itu adalah gilui arayot, bahasa Ibrani, yang artinya apa? Imoralitas seksual. Gara-gara ini air bah didatangkan dulu gara anak-anak manusia pada bejat moralnya, kan itu kan. Yang ketiga, tidak boleh makan binatang yang mati dicekik, kan itu kan. Yang keempat, sefikut damim, tidak boleh penumpahan darah. Inilah yang hukum Nuh, dan ini pula yang ditetapkan dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 20. Kalau Alkitab tidak cukup, saya kasih catatan berikutnya. Muridnya yang nulis Alkitab namanya Ignatius dari Antioquia. Dia dalam bukunya yang berjudul Surat kepada Orang Magnesia, dia mengatakan, atas kuasa siapa orang yang bukan Yahudi harus mengikuti hukum Yahudi? Sejak kapan aturan itu ada? Karena dari zamannya abad ketiga sebelum Masehi dokumennya sampai Traktat Sanhedrin 56a. Cari aja di Google, tulis Traktat Sanhedrin 56a Sefaria, Hebrew, Inggris, ketemu. Tapi memang nggak dilarang bagi orang bukan Yahudi. Karena kita bukan Yahudi, maka kita nggak dilarang. Tapi Petrus, Yohanes nggak makan babi karena dia Yahudi. Coba cari lagi. Makanya Petrus ketika mengatakan tidak pernah yang haram masuk ke dalam mulutku ya Tuhan, itu benar-benar dia tidak makan. Bukan sekedar dia harus menyampaikan Injil pada orang bukan Yahudi. Tuhan katakan kira-kira begini, kebebasanmu jangan membuat orang lain tersandung. Kamu memang bebas, tetapi kamu Yahudi. Jadi kamu jangan coba-coba makan yang dimasukkan ke bumbung. Tinurangsa. Itu biar saja orang Minahasa. Kamu Yahudi itu. Pertanyaannya sekarang,
apakah gereja yang tidak makan babi, gereja yang hari Sabat salah? Tidak salah. Karena itu kalau menurut perspektif Yahudi, misalnya teman-teman Advent, itu namanya Hasede umat haolam. Jadi orang-orang asing yang salah menurut ukuran Yahudi. Nah, makanya disebut gertosaf, orang-orang asing yang mengikuti halakah Musa. Tapi kalau nggak ngikuti halakah Musa juga tidak kehilangan kebenaran. Makanya Ignatius dari Antioquia mengatakan tidak masuk akal bagi saya kalau orang bukan Yahudi harus dipaksa mengikuti hukum Yahudi. Maka sampai hari ini jangan nyalain gereja Katolik dulu. Di Israel orang Katolik itu ada yang namanya Ifrim Katolim, orang-orang Katolik Ibrani. Mereka tidak makan babi, mereka tidak makan saksang atau tinuransak, tidak makan. Mereka punya dua Paskah. Mereka punya dua Paskah. Yang pertama Paskah Keluaran, yang kedua Paskah Kebangkitan Yesus. Karena Paskah Keluaran itu Paskah Yahudi, itu kan dia orang Yahudi. Lah Paskah saya 17 Agustus, kan Paskah itu kan pembebasan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa keluar dari tanah Mesir, kan? Kalau kita enggak, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Itu Paskah kita 17 Agustus. Paskah Yahudi itu keluaran dari tanah Mesir. Tapi di atas Paskah tanah Mesir, Paskah 17 Agustus, ada Paskah segala Paskah. Terbebasnya manusia dari perbudakan dosa-dosa. Makanya dua Paskah. Coba kalau nggak percaya, beli yang namanya Sidur Hapesah, terbitan Yahudi langsung. Itu sekarang apa yang nggak bisa dibaca di internet sekarang? Ketika orang Yahudi mecah-mecahkan roti, bilang apa sekarang? Apakah dia bilang inilah tubuh Kristus? Dilempari batu lah dia kalau ngomong begitu. Dia bilang apa? Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di tanah Mesir. Halakma annia diakalu afaktana biar amisrayim. Itu Paskah Keluaran. Nah sekarang murid-murid Yesus itu dulunya Yahudi, kan? Tapi kenapa ketika memecah-mecahkan roti kok tidak di sinagog? Coba baca Kisah Rasul. Memecah-mecahkan roti di rumah mereka masing-masing. Sebab kalau mereka memecahkan roti di rumah bersama Yahudi tadi, enak aja kau. Ini kan Paskah Keluaran, kau bilang inilah tubuh Yesus, keluar kau, kan gitu kan? Makanya orang kan punya ibadah khusus selain memecah-mecahkan roti Keluaran ini, memecah-mecahkan roti di rumah mereka masing-masing. Karena ini persekutuan khas Kristen. Harinya pun selain hari Sabat plus hari Ehad ketika kami memecah-mecahkan roti. Karena kebangkitan Yesus. Ini tidak ada kaitannya dengan Dewa Matahari. Karena Dewa Matahari baru dipuja di Roma tahun 274. Tahun 126 di Roma sudah dinyanyikan Gloria in excelsis Deo. Sampai sekarang dipakai pujian itu di Gemim. Dari tahun 126 loh itu. Makanya orang Kristen itu harus berpikir historis, jangan ahistoris, gitu. Nah, saya katakan apa yang lain salah? Tidak salah, tapi lihat konteksnya masing-masing. Ya, saya ketika bertama dengan teman-teman Katolik Ifrim, ya saya tidak mengikuti gojim, saya tidak mengikuti gereja ortodok yang memang asalnya dari non Yahudi. Saya mengikuti mereka dengan respek, hormat. Doanya diawali dari Baruch atah Adonai Eloheinu melek haolam, Elohe Abraham, Elohe Ishak, Elohe Yakub. Yahudi betul itu. Tapi mereka selain hari Sabat juga punya hari Minggu. Karena hari Sabat itu hari ibadah sabda, hari ibadah firman, hari Minggu hari memecah-mecahkan roti gitu. Indah keberagaman itu. Maka kekristenan itu jangan saling meniadakan. Mari kita saling melengkapi. Bahkan yang belum lengkap itu pun juga kita harus rangkul semua. Ciptakanlah harmoni. Karena betapa mahalnya kerukunan itu. Ya artinya kita tidak bolehlah kita menghebat-hebatkan atau menajam-najamkan perbedaan. Rasanya 1000 teman itu selalu kurang. Kan begitu kan? Satu musuh terlalu banyak untuk kita. Tuhan memberkati kita, saya kira itu.